Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman. Ini sekitar jam setengah 2 siang ini saya melakukan pemupuan. Pemupuan terakhir ya ini. Tapi untuk kesempatan kali ini saya ingin bahas itu ya, kalau semisalkan teman-teman itu ngalami, untuk sekarang tuh banyak temen yang bertanya kalau molar terus tanaman kerdil ya. Jadi molar itu emang momok yang paling, kalau setahu saya yang saya udah alami nih ya, bukannya menggurui atau gimana, ini nggak ada obatnya. Kalau molar itu kita bisanya juga mencegah, tapi biasanya ada molar itu yang dari bibit itu kalau 20 hari ke bawah, tapi kalau udah 20 HST ke atas biasanya karena kita itu rawatnya atau karena lahannya. Nah, untuk yang alternatif kedua itu masalah nanti kerdil, gimana kalau ada yang kerdil, terus gimana kalau ada yang molarnya itu cuman kayak menguning itu, atau yang bahaya itu loh, molar warnanya hijau tapi besoknya tahu-tahu udah itu molar. Simak terus ya teman-teman. Kalau nanam bawang merah itu ini menurut saya ya, yang saya alami itu kalau luas itu pasti ada ya yang namanya molar 1-2 gitu, tetap ada. Tapi kalau molernya itu udah berbaris-baris, ini misalkan ini sampai ke sana, nanti ini sampai ke sana ada 5 baris, atau terus lariknya ke sana itu ada udah ngeblok itu berarti memang itu molar ya, itu udah bahaya. Tapi kalau molarnya dari kecil yang cuman menguning gitu, biasanya itu nggak nular ya, cuman lebih baik itu kita cabut, kita buang ya. Saya sendiri kadang ya, karena kerjaannya ini banyak, kadang ya itu namanya manusiawinya orang, kadang males itu. Tapi ya yang seperti itu nggak usah ditiru lah ya. Yang kalau kembalinya gini, kalau nanamnya sedikit nggak ada yang molar itu kayaknya nggak mungkin ya, tetap namanya yang 1-2 itu tetap molar, tetap ada lah, 1-2 itu tetap ada, tapi dalam arti cuman beberapa persen, beberapa titik. Terus kalau kerdil itu ya tetap ada lah, 1-2 itu tetap yang warnanya kelabu karena faktor titik tanah atau apa itu. Sambil kita keliling ya ini. Nah, seperti ini tuh, ini karena saya yang rawat ya, jadi tahu persis. Ini dari kecil ya begini, kayak menguning gitu. Seperti gejala molar ini biasanya ya emang dari bibitnya itu mungkin agak cacat sedikit atau gimana gitu. Pokoknya yang seperti ini tuh mending dicabut. Tapi setahu saya ini nggak begitu nular. Nanti kita coba keliling lagi tuh yang nular. Dan untuk penanganannya gini ya, nanti dibuatkan khusus yang spray itu, waktu nyepray itu dikasih Remasol P itu yang dosis tinggi, buat berapa liter gitu di tanahnya yang sini dikocor ya, dikocor. Apa kalau tiap nyepray itu biasanya agak dienggeng di sini posisinya biar agak basah lah, intinya seperti itu. Nah, kalau untuk yang seperti ini, model seperti ini itu biasanya itu karena pertumbuhannya itu terlalu cepat, fungisida yang golongan azol itu kita nggak terlalu pakai, baik Amistartop atau Remasol. Biasanya yang seperti ini juga bahaya kalau menurut saya. Ini biasanya ada nular. Misalkan nyabut ya juga siang hari, jangan terlalu pagi itu. Terus diusahakan langsung kita buang, nggak usah pegang-pegang tanaman yang lain ya, karena biasanya itu
nular. Kalau untuk seperti saya tuh petani ya, kapasitasnya cuma niteni, tapi pernah tanya temen di kuliah yang di ITB Bandung sana ya, memang secara sains atau diuji coba itu memang itu bisa menular, bahkan rentan sekali untuk penularannya cepat. Ini popornya ini seperti ini kan, biasanya kan terlalu panjang, ini juga rawan. Itu ya udah gejala molar ya, seperti itu. Nah, jadi kalau tanaman itu pasti ada satu dua, kalau ngomong nggak ada itu nggak mungkin. Kalau nanamnya luas ada bibit 5 kintal atau mungkin 1 ton. Nah, kalau ini teman-teman, ini yang kerdil ya. Jadi kalau kerdil seperti ini biasanya itu saya kasih pupuknya itu kaliumnya yang tinggi, bisa lewat daunnya. Ini bisa teman-teman spray Gandasil B atau MKP nya 2 sendok atau KCL cair. Jadi walaupun kerdil nanti dia itu umbinya ini cepat. Jadi ibarat nasi udah jadi bubur, kita maksimalkan, bisa tambahi aja itu suiran ayam ya ini. Jadi kita maksimalkan di umbinya itu, kita spray itu lewat daun, biar walaupun kecil ini nanti ada buahnya. Ini kan kerdil, ini termasuknya ini seperti ini contohnya. Kalau kerdil kita maksimalkan saja 2 hari atau 3 hari gitu, kita spray MKP itu yang kaliumnya itu yang tinggi, sama KCL yang cair. Biasanya ini enggak nyerapnya itu nggak tahu pH-nya atau memang tanahnya yang titik sini gimana gitu. Jadi kita alternatif lewat daun kita spray biar umbinya itu cepat maksimal. Jadi kalau ada yang kerdil terus ada yang molar 1-2 itu wajar ya, kayak seperti ini. Nah, ini juga dari bibitnya waktu kecil ya udah dari bibit. Nah, kayak seperti ini lagi, ini juga dari bibit. Nah, warnanya seperti ini enggak nular. Biasanya itu nyampe tua tapi ya cuman segitu, dilihat nggak nyenengkan, ya lebih baik dicabut aja. Ini mumpung mupuk ya ini. Nomor 26 ya, setelah kemarin dipupuk malamnya itu hujan deras ya, sampai jam 3 pagi atau sampai paginya itu hujan lagi. Tapi nggak masalah ya lur, yang namanya hujan itu ya berkah. Jangan kita mengeluh atau takut nanti BM-nya begini kan. Saya pernah buat video yang dulu itu pas pengolahan. Hujan itu nggak masalah, memang ya musimnya tanam hujan, mau gimana lagi, udah resiko kita. Tetapi ya ini ada tapinya itu, kita pas buat lahan itu kan udah kita atur dari komponen isi tanah, dari bedengan, dari gulutan, dari gotnya itu. Jadi kalau misalkan hujannya itu mau hujan lebat atau gimana itu, saya rasa itu nggak kenapa-kenapa ya, insya Allah. Terus habis dipupuk hujan gini, pupuknya hampir udah kemana hilang, ngelender itu juga nggak masalah, cuman ada 1-2. Soalnya habis pupuk itu kan biasanya saya sirat tipis-tipis gitu. Toh ini ya musim hujan ya biasa kehujanan, tapi nggak kemana lah pokoknya. Dan untuk teman-teman ini kan, di awal video tadi saya menulis itu ya, tentang biasanya kan ada temen yang nanya, Mas ini
Daunnya kalau siang layu itu teman-teman itu diperhatikan saja, itu layunya itu karena daunnya itu subur, panjang, masih tipis, akhirnya terkena paparan sinar matahari, suhu panas. Itu biasa, wajar ya, terus daunnya lunglai layu gitu. Tapi kalau layunya itu karena penyakit, misalkan ini lalat pengerek atau grandong, itu biasanya layunya itu ada coretan-coretan itu loh, yang bergaris-garis warnanya putih. Nah kalau itu jelas itu layu karena lalat pengerek hama. Terus kalau layunya itu karena bakteri, itu biasanya popornya itu agak sedikit menguning, terus daunnya itu dilihat itu gimana ya, ada yang busuk-busuk, terus semakin ke bawah itu biasanya besoknya langsung hilang. Daunnya masih hijau, besoknya itu langsung hilang, terus berbau gitu. Ini kalau menurut saya itu termasuk itu layu bakteri lah ya, juga pemicu awal mulanya itu ya lodoh, itu antraknosa atau bercak itu. Dan ada satu lagi itu yang ya layu fusarium, itu gejala moler itu biasanya daunnya juga menguning, terkadang ada yang hari ini tuh masih hijau seger, besoknya semalam hujan, terus karena lahannya kita itu enggak layak ya, jadi akhirnya ya langsung moler. Nah kenapa sering saya bilang kalau lahan itu bagus ya, misalkan kita itu ngerawat makhluk hidup gitulah, misalkan orang lah, kita mau tiap hari kita kasih vitamin, mau makanannya itu yang enak-enak, yang mahal, kita kasih ini itu, tapi dia hidupnya sehari-hari itu waktu panas ya kepanasan tidurnya, enggak, tempatnya hidupnya sehari-hari itu enggak layak ya. Nah, teman-teman bisa bayangin sehat enggak itu nanti yang kita pelihara itu, pasti juga enggak sehat. Nah sebaliknya seperti itu juga kalau bawang merah, kalau lahannya itu pembuatannya udah pas, nanti hidup 2 bulan bawang merah itu ya di situ, insya Allah ya sehat, jadi umur 1-20 HST. Kalau saya itu yang saya andalkan ya lahan sama bibitnya itu. Kalau lahannya udah nggak pas, terus bibitnya nggak maksimal, ya gimana ya, untuk merawatnya susah, seperti kita punya memelihara hewan atau memelihara makhluk hidup ya, tempatnya itu nggak layak, kita masih makan yang bagus-bagus tapi yaitu kepanasan terus hampir tempatnya itu nggak layak lah pokoknya ya. Teman-teman itu bisa buat referensinya seperti itu, menurut saya seperti itu ya. Untuk video kali ini semoga ada manfaatnya ya. Kalau ada salah ucap atau mungkin salah persepsi, sayanya mohon maaf, karena kembali saya ini sebatas kemampuan pribadi ya, sebatas kemampuan apa yang saya tanam saya bagikan di video ini, barangkali bermanfaat. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga petani kita itu lebih kreatif dan teman-teman tanamannya bisa panen ya, berkah, dan kita jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan jangan lupa cara kita bersyukur.